teman-teman, hari ini kita mau ngebahas tentang Rustling. Oke, Rustling ini adalah sebuah repository small exercise to get used to reading and writing Rust code. Gitu. Belajar coding Rust gitu. Jadi latihan belajar coding Rust lah. Ini tuh dibuat oleh Rustlang. Jadi ini official dari organisasi Rust sendiri buat beginner, buat teman-teman yang baru mau belajar itu bisa pakai ini. Terus ya ini cara installnya bisa pakai ini, pakai curl, dan kalau di Windows bisa pakai ini atau di clone aja dengan cara ini, terus install di lokal kayak gitu. Ya sebenarnya ini tuh ada versi webnya ya yang teman-teman bisa baca. Terus ini tuh juga bisa ngoding di sini, bahkan keren banget. Teman-teman bisa kayak gini terus dijalanin, nanti bakal ini running kan. Nah, dan ini dapat hasilnya kayak gimana gitu. Ini keren banget. Cuman masalahnya teman-teman ntar kalau mau nyoba bikin latihan project di lokal nggak bisa. Nah, jadi langkah baiknya teman-teman install dulu ini Rust, terus clone repository-nya, terus mulai solve the exercise gitu. Nah, di sini aku udah install. Terus kalau teman-teman lihat ini di foldernya ada exercise, terus di sini ada readme. Nah, readme ini guide untuk teman-teman kayak topik apa dulu yang perlu dipelajari, terus nanti solve satu persatu gitu. Oke, sekarang kita coba mulai ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Ini di readme itu udah dikasih tahu. Kita bisa jalanin Rustling-nya by exercise name, kemudian atau run next kayak gitu. Itu bisa. Tapi di sini kita mau pakai yang watch aja. Kita copy ini. Jadi kita nggak perlu jalanin command line, kita tinggal langsung benerin ya challenge-nya gitu, ngerjain challenge-nya. Yang pertama kita mulai yang variables. Nah, yang variables ini ada 6 sesi, terus kita mulai deh gitu. Nah, di sini ada tugas. Yang pertama make me compile gitu. Terus di sini kita juga bisa hint. Nah, hint itu kayak dapetin ini deskripsinya apa sih ini gitu. Nah, ini misalnya kita di sini untuk nge-trigger si watch-nya ini tinggal dalam file ini Ctrl S ya. Dia bakal nge-compile. Nah, ini dapat error. Nah, enaknya di Rust itu errornya tuh sangat deskriptif sebenarnya. Kalau teman-teman baru-baru biasanya kayak, wah ngapain ini aku belum udah dimarahin nih sama compilernya gitu ya. Memang yang menjadi nilai lebihnya Rust itu compilernya ya. Di compiler ini dia bakal ngedetek kesalahan-kesalahan yang statically happen gitu, yang itu harusnya nggak terjadi. Itu kesalahan-kesalahan sintak kayak gitu misalnya. Nah, di sini ada error nih. Gimana cara ngebaca errornya? Yang pertama di sini ada error kan, cannot find value x in this scope gitu. Terus kita dikasih tahu ini, kalau ini kita klik, nah kita diarahin ke file dan kursornya di variabel tersebut. X not found in this scope kayak gitu. Nah, gimana caranya benerin ini? Nah, kalau kita nggak tahu bisa sebenarnya klik hint, ketik hint. The declaration on line 8 is missing a keyword that's need Rust to create new variable gitu. Declaring ya, jadi untuk mendeklarasikan variabel itu kita bisa pakai let gitu ya. Nah, gini caranya. Oke. Ini kalau sudah sukses kayak gini berarti ini berhasil. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bisa ke variabel kedua gitu. Oke, execute. Kita save ini. Apakah ada error? Oke, type annotation needed. Dia error. Kita klik di sini. Nah,
setiap variabel yang kita declare kayak gini itu dia nggak ada type-nya. Kalau yang ini tadi dia bakal otomatis ngedetect value-nya itu apa, terus di-infer gitu. Oh ini X ini value-nya itu size atau integer dan segala macamnya. Nah di sini kita perlu ngedeklarasikan. Cara ngedeklarasinya kita bisa coba hint. Nah the compiler message variable X with given the compiler message is saying that Rust cannot infer the type that variable X has within a given here. What happen if you annotate line 7 type annotation? If you give an X a value, if you do both, kayak gitu. Jadi dia di-infer kalau dia itu dikasih ini kan tadi seperti yang udah gue jelasin. Nah sekarang sekatnya untuk nge-solve ini caranya usize. Kita kasih kayak gitu. Use it here is an initiate. Nah masalahnya ini belum di-initiate. Ya caranya misalkan 10 kayak gitu. Dia works gitu. Nah ini tuh gini juga bisa, cuman tanpa dikasih ini juga bisa. Jadi secara default tuh usize. Kalau kita i32 itu juga bisa. Jadi kalau kita mau variabel ini nanti value-nya bisa bakal berubah dan value-nya lebih dari usize gitu kan. Usize kita bisa pakai i64 misalnya gitu. Nah intinya gini caranya nambahin type gitu. Nah jadi itu tadi errornya sangat ini ya, sangat tidak menjawab gitu. Emang kadang-kadang kayak gini. Di sini consider adding this gitu. Jadi ini bisa bebas. Ya ini bisa kita ngasih, cuman dia bakal error karena si value ini nggak ada datanya. Kita bisa kayak X5 gitu. Nah itu juga bisa kayak gitu. Nah udah, sekarang ke variable 3. I'm not done. Kita save dulu di sini. Error exit here but isn't initiate gitu. Nah ini sama dengan yang tadi, kita bisa X kayak gitu. Jadi datanya dipakai tapi ini belum ada value-nya kayak gitu. Cara ngasih value kayak gini gitu. Sekarang variable 4 kita save. Kita sekarang dapat error. First assignment to X. Help consider making binding meet. Untuk ngerubah value di Rust itu kita nggak bisa. Jadi by default value data variable yang ada di Rust itu immutable. Immutable itu artinya nggak bisa berubah gitu. Kalau datanya 3 ya kita nggak bisa ini ngerubah jadi 5 gitu. Kalau kita mau datanya bisa berubah, kita harus ngasih keyword namanya mut. Jadi make it mutable gitu. Jadi udah berhasil kan gitu. Sekarang variable 5. Don't change this line, don't change this. Sekarang nih errornya kita baca mismatch types gitu kan. Expected str integer gitu. Kita baca hint. In variable force we already learned how to make immutable variable specific code. Unfortunately this doesn't help much as we exercise because when accessing different type values, sometimes you might also like to use anything. Fortunately Rust powerful solution this problem shadowing gitu. Ini kita dikasih link nih gitu untuk mempelajari lebih dalam. Shadowing are used so you can declare variable with the same names gitu. Nah kalau kita mau pakai variable
yang sama berulang kali itu kita bisa lakukan gitu. Sebenarnya kalau di sini kan otomatis ini type-nya string. Nah, di sini itu kita bisa solve ini dengan cara bikin lagi gitu. Jadi ini namanya shadowing. Shadowing itu jadi ya kita bisa bikin variabel lagi dengan nama variabel yang sama. Kenapa bisa? Karena setelah variabel ini datanya diakses oleh si println ini, dia kan sudah di drop gitu. Nah, kita bisa bikin lagi kayak gitu. Nah, itu nanti baca di sini lebih lengkapnya kayak gitu penjelasannya. Oke, cukup variabel 5, sekarang variabel 6. Oke, nah ini kita save, bakal error. Help provide type constant number it 32 gitu. Ini error. Untuk nge-fix error ini tambahin i32 gitu. Nah ini kita ngedeclare constant tapi nggak ada type-nya gitu. Nah kita disuruh untuk ngasih type di sini, contohnya i32. Kita save. Nah, ini benar. Sebenarnya ini Rust itu punya banyak type. Rust in type, integer types. Nah, ini ada data types. Nah, di sini nih, integer types in Rust. Kalau 8 bit itu i8 unsigned. Unsigned. Ini kalau kita coba U8 ya, ini bisa nggak? Bisa. Cuman kalau U8 itu kita nggak bisa. Ini -3 ini dia itu ya bedanya signed dan unsigned itu. Kalau unsigned itu dia ada minusnya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai data yang kita mau pastikan data itu nggak ada data yang minus selalu di atas 0 gitu, atau 0, ini juga 0 harusnya bisa, yang di bawah 0 nggak bisa, intinya kan kalau 0 -1 gitu nggak bisa. Nah kalau unsigned tuh nggak bisa minus, kalau mau yang minus itu sign, berarti i8 ya. Nah kalau i8 dia bisa minus, terus ini kalau 1 juga bisa gitu. Oke, berarti yang sign itu bisa minus, yang unsigned itu dia nggak bisa minus. Jadi yang sign itu bisa minus, bisa plus kayak gitu. Oke, itu cukup variabel. Terus ya teman-teman bisa tinggal ikutin aja nanti di sini. Ini kan sebenarnya nggak dikasih plug-plugan gimana caranya. Kita disuruh nge-explore sendiri. Kalau misalkan nggak tahu ini harus gimana, kita coba yang function ya untuk nambahin. Untuk ngasih tahu teman-teman gimana caranya nge-explore. Oke, function 1. Ya kita save, dia bakal di-compile, bakal error gitu. Oke, not found in the scope, function calling not found. Oke, hint. Nah, di hint, this main function calling function that is expect to exist, but the function doesn't exist. Gitu. Ya kita disuruh bikin function gitu. Nah, how to make function? Ya, ini kan ada keywordnya sudah nih. This main function calling a function that expect to exist. Artinya ini yang nggak exist, ini exist kan. Ya, kalau bikin function gimana? Ya ini contohnya udah ada fn call me kayak gitu. Kita save. Nah, ini sudah berhasil gitu. Nah, function kedua kayak gitu. Nah, ini kita save, bakal error kan. Nah, cari hintnya gitu. Rust requires that all part function signature have type annotation, but call me is missing type annotation from num gitu. Ini requires type annotation gitu. Udah kita cari aja di Rust type annotation. Explicit annotation gitu. Explicit annotation. Kalau misalnya bingung ini apaan, nggak ketemu, ya udah cari aja di tempat yang lain, misalnya di Stack Overflow gitu.
Eh, kita lihat di sini ini merah-merah syntax problem. Nah ini sebenarnya pakai extension Rust Analyzer. Nah ini jadi Rust Analyzer ini dia bakal jadi linter ya. Jadi kalau ada error tuh bisa merah-merah. Di sini ada muncul view problem, syntax expected type. Nah, ini juga ketahuan kan. Nah, kita di sini perlu ada type gitu, expected type. Type itu apa gitu? Ya udah, type itu ya ini kan. Tadi kita udah belajar ada type kan, di sini ada i8 segala macam. Nah, di sini berarti kita perlu usize katakanlah. Nah, kita save kayak gitu. Nah, itu caranya. Teman-teman juga bisa lihat ini di sini kan ada function. Nah, function ini baca. Jadi ini ada contoh-contohnya. Kalau teman-teman lagi bingung method closure, ya baca-baca ini. Kemudian di sini cari function gitu. Function. Ini kan ada apa namanya penjelasannya, ini dibaca. Nanti seru deh, lama-lama teman-teman bakal ngerjain ini, pokoknya bakal nemu error terus cari tahu gimana, Stack Overflow, googling kayak gitu-gitu terus. Nah, mungkin cukup segini aja. Kayaknya next kita bakal bikin video untuk nge-solve semua exercise yang ada di Rustling ini. Cukup sekian, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaatnya. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya.